Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hafaz di channel kita, channel saya. Hari ini kita akan bicara ngobrol biasa sok tahu bersama teman saya Habib. Saya lupa lagi nama panjangannya Habib. Ahmad Habibur Rahim. Ahmad Habibur Rahim. Jadi ngobrol dengan Habib itu bukan ngobrol dengan teman saya yang namanya Ahmad Habibur Rahim. Siap. Dan obrolan kedua ini kita akan ngomongin tentang novel, sebuah novel karya Ahmad Fuadi, penulis bestseller anak rantau, yaitu dengan judul Buya Hamka, sebuah novel biografi. Bib, jadi kita kan kemarin baca ya, bergantian baca ya. Pertama saya baca, dan itu saya bilang ke Mas Habib, ini ada novel bagus, baca dong. Nah, gimana Mas Habib bisa kasih sedikit kesan review tentang masalah novel ini, Mas Habib? Oke, baik. Makasih Mas Hafaz sudah diajak ngobrol di podcastnya yang keren banget nih. Iya, saya baca novel ini nih sebenarnya hampir mirip-mirip dengan karya-karyanya Habibur Rahman El-Shirazi ya. Jadi ini semacam novel yang juga pembangun jiwa menurut saya. Selain novel biografi, tapi juga ini novel membangun jiwa. Dia memberikan tularan-tularan semangat untuk anak-anak muda ya. Bagaimana dia menceritakan kisah inspiratifnya Buya Hamka dari sedari kecil, bagaimana dari orang tuanya, bahkan dari sebelum lahir sampai kemudian dia berkarir dan kemudian menjadi orang yang besar ya, menjadi nama yang besar ya, sebagai sosok ulama di negeri ini. Itu cukup memberikan kita pelajaran yang sangat luar biasa. Banyak hal yang kita bisa obrolkan dari beliau ini. Memang kalau dikatakan oleh Ahmad Fuadi sendiri, memang sebenarnya dia ini cukup hanya mengumpulkan kisah-kisah dari perjalanan hidup Buya Hamka ya. Dan dia cuma sedikit meramu sedikit saja gitu. Karena memang kisah-kisahnya memang sudah cukup menarik sebenarnya, kisahnya Buya Hamka ini. Sudah difilmkan, sudah ditulis oleh banyak penulis yang lain juga. Bahkan di tulisan-tulisan beliau sendiri ya, di tulisan-tulisan beliau sendiri itu sudah banyak hal yang dimuat juga dari kehidupan sisi-sisi beliau seperti itu. Mas Habib salah satu orang yang bahasa sekarang tuh ngefans nggak sama Buya Hamka, Mas Habib? Ya, Buya Hamka dari sosok pribadinya ya. Atau Mas Habib hanya cuma tahu Buya Hamka sosok ulama, gitu doang gitu. Saya hanya tahu Buya Hamka sosok ulama yang punya tafsir. Tapi kemudian untuk sampai sosok lebih dalam tentang beliau sendiri, sebenarnya saya baru tahu ini, dan dari sini, dan kemudian setelah saya baca ini, saya kemudian baru mengulik dari sumber-sumber yang lain, dari penjelasan tokoh-tokoh yang lain tentang Buya Hamka ini, dan saya baca beberapa kisah-kisah beliau di luar daripada ini, dan cara menarasikannya saya sangat suka sekali. Sama yang oleh Ahmad Fuadi lakukan narasinya dia. Narasinya menggambarkannya itu, menceritakannya itu seperti kita hampir sama gaya bahasa yang digunakan oleh Habibur Rahman El-Shirazi itu. Dia lebih bangun suasana deskriptif sekali, dan itu seperti kita menonton layar lebar ya, film layar lebar, dan itu sangat ya bisa kita bisa membayangkan bagaimana kejadian itu membayangkan terjadi. Apa menjadi orang pertamanya yang di novel. Iya, betul. Kadang-kadang ada satu kisah-kisah tertentu, kadang sampai kita bagaikan kita tokohnya, bagaikan kita gitu kan. Jadi kita kayak mau menangis juga apa yang dirasakan oleh Buya Hamka. Kadang-kadang kita jengkel gitu kan, sebel. Nah, itu juga kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Buya Hamka. Seperti itu. Tapi berarti Mas Habib baru tahu banyak hal tentang Buya Hamka dari novel ini berarti. Dari novel ini. Dan secara banyak dari novel ini. Menurut Mas Habib Ahmad Fuadi ini berhasil nggak dia mengenalkan
Oh, sosok Buya Hamka. sangat berhasil sekali. Menurut saya dari gaya bahasanya, untuk saya sebagai orang-orang yang mungkin bukan orang-orang yang apa ya, puitis ya, yang memahami bahasa-bahasa prosa yang begitu tinggi, menurut saya ini adalah bahasa-bahasa Melayu yang dipadukan bahasa Indonesianya yang bagus, apik sekali ya meramunya, dan nggak terlalu berat. Menurut saya nggak terlalu berat. Oh, Jadi diksinya itu diksinya indah, bagus sekali, indah. ada rima, tapi nggak berat ya. Jadi ada dicampurkan juga khas Minangkabaunya itu ya, Iya. ya kan? Iya, Minangkabau Melayu kan ya. suka metafor. Di Iya. sini tapi nggak terlalu kelihatan ya, tapi Nggak, ada ada sedikit. sedikit. Tapi kita cukup bisa paham dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Menarik bro, ini novel ini. Novel ini tuh bicara banyak hal tentang satu, soal ilmu, ghirah seorang pemuda dalam mencari ilmu. Bisa bicara soal budaya. Dia adalah seorang yang sangat-sangat mencintai dengan budayanya, budaya Indonesia. Soal agama, Iya. dia sangat-sangat orang yang fundamental sekali memahami tentang agama ini gitu. Terus kemudian pendidikan, luar biasa. Pendidikan ini kalau kita lihat nanti, saya akan coba cerita sedikit tentang bagaimana kita melihat cerita Buya Hamka ini dari perspektif pendidikannya ya, dari perspektif pendidikan. Kebetulan saya adalah orang pendidikan, makanya saya coba melihat bagaimana perspektif pendidikan melihat kisah hidup Buya Hamka ini. Menurut saya kan menarik yang sekali. bikin apa? Yang memprakarsai ya. Al-Azhar di Indonesia itu ya, Masjid Al-Azhar dan sekolahnya ya. Ya. Sekolahnya juga termasuk ya kalau nggak salah saya. Takut salah saya. Ya. Mungkin ya, kalau di ini masjidnya sih, kalau yang dalam cerita beliau di sini masjidnya ya. Beliau itu kan itu kan ada awal-awal ya, ada tempat belajarnya cikal di situ. bakal mungkin ya, cikal bakal mungkin. dari sekolah Al-Azhar mungkin ya, dari situ juga ya. Bisa jadi. Iya. Kemudian apa lagi tentang masalah tadi kehidupan pemuda, perjuangan, keyakinan, prinsip-prinsip hidup, wah luar biasa sekali. Itu tidak lepas dari bagaimana doa dan harapan orang tua Rasul ya. Haji Rasul adalah bapaknya Buya Hamka, yang memang menginginkan sedari kecil ya, punya pengharapan yang begitu besar sekali untuk Buya Hamka ketika nanti umur 10 tahun dia akan bersekolah di Makkah. Oh ya, Makkah. Ya kan? Dia punya keinginan seperti itu. Jadi betul-betul si jabang bayi ini ketika lahir itu sudah dibuai dengan harapan-harapan ya, harapan orang tuanya. Samalah kita ya. Iya. Kita bagaimana orang tua ya, kita punya anak ya kan. Luar biasa, kita harapan kita nanti dia akan begini, pendidikannya begini. Sama juga seperti halnya Haji Rasul ini yang mengharapkan bagaimana seorang Buya Hamka ini ya, si Malik ya, panggilan kecilnya adalah si Malik ini, nantinya ketika umur 10 tahun bisa menempuh pendidikan di Makkah dan kemudian bisa melanjutkan perjuangan sebagaimana ayahnya menjadi seorang ulama dan menjadi pencerah di masyarakat. Seperti itu. Nah, ketika berjalannya waktu, ternyata keinginan yang diinginkan oleh Haji Rasul ini tidak sepenuhnya mulus gitu loh. Tidak sepenuhnya mulus. Apalagi anak-anak ya, terus kemudian beranjak. Ternyata ada hal-hal sisi-sisi yang apa ya? Ya kalau anak-anak mungkin ada nakalnya, ya kan? Ada nakalnya, ada kemudian membelotnya dan lain sebagainya. Nah, sampai-sampai itu ketika diberikan pelajaran-pelajaran tentang agama, saat itu Malik kecil tidak begitu menggubris tentang pelajaran-pelajaran agama. Hanya ya lewat begitu saja, tapi dia tidak suka. Malah justru dia malah menyukai hal-hal yang sifatnya romantis, puitis, budaya Melayu yang berpuisi ya, berbalas pantun dan lain sebagainya, yang itu ditunjukkan dalam setiap pameran-pameran kebudayaan mereka, berbalas pantun Melayu, yang itu kemudian dia pelajari dan dia sangat seni sekali, dan ya itu sangat orang yang mencintai betul dengan hal-hal yang sifatnya lebih prosa seperti itu. Dan bahkan dia ikut sama pamannya ke hutan
Ya pamannya juga menceritakan banyak hal ya, diberikan pengalaman-pengalaman dia masih di bawah umur 10 tahun tuh, diberikan pengalaman-pengalaman yang bagus, diajak ke hutan, terus kemudian pamannya juga menceritakan banyak kisah-kisah dan lain sebagainya. Itu bagus sekali gitu. Nah, dan itu menjadi satu memori ya yang tertanam cukup kuat di benak di benak Malik ini, si Malik kecil ini. Dulu pamannya mengajarkan tentang puisi-puisi indah, sehingga ketika dia besar, dia juga sangat terbawa sekali bagaimana pamannya mengajarinya dulu, memberikan pengalaman, bukan mengajari sebenarnya, memberikan pengalaman. Jadi anak kecil itu, jadi kalau kita bicara di pendidikan tuh bro, ada yang namanya kita mengenal ada long term memory, ada short term memory. Jadi ingatan anak, ingatan seseorang itu kita bisa jadi long term memory, bisa short term memory. Long term memory itu biasanya kalau kita ya memberikan hal-hal yang cukup berkesan kepada anak-anak di masa-masa anak-anak tuh, itu dia akan ingat sampai beberapa tahun lamanya. Termasuk kayak sampai tua pun mungkin dia akan ingat. Jadi ketika anak-anak kita ya di masa-masa yang kecil tuh betul-betul diberikan pengalaman yang luar biasa. Harus kita jaga betul, jangan sampai dia punya pengalaman yang tidak baik, sehingga pengalaman tidak baik tadi itu sedikit memang, tapi itu akan berpengaruh sekali terhadap bagaimana tumbuh kembangnya ke depannya nanti. Dia akan berkembang menjadi perspektif, menjadi prinsip-prinsip hidup. Dari kisah Malik ini, sedari kecil itu luar biasa sekali. Bagaimana paman-pamannya ya, tokoh adat setempat. Kalau di Padang tuh kalau ada yang kalau boleh tahu apa tuh, untuk kalau ada yang belum tahu ya, ada pepatah ngomong itu anak di pangku kemenakan dibimbing. Ya. Jadi anak di pangku kemenakan dibimbing itu nunjukin bagaimana tanggung jawab besar Nyi Mama ya, paman tadi Nyi Mama. Tapi saya lupa nih, itu Nyi Mamanya bukan ya, yang mamanya kalau nggak salah, yang ngajak dia untuk itu ya, paman dari ibunya. Ya. Tanggung jawab untuk mengembangkan, untuk membina, membimbing dan memberi pelajaran kepada seorang anak di Sumatera Barat itu tanggung jawabnya komunal, bukan sekedar orang tua. Bukan cuma sekedar orang tua. Itu bagus sekali. Itu paman-pamannya juga punya tanggung jawab besar di situ. Ya, kalau kita bicara tentang konstruktif, mengkonstruk bagaimana sebuah pendidikan, maka pendidikan itu tidak lepas dari lingkungan pertama ya keluarga, terus kemudian yang berikutnya adalah lingkungan sekolah, dan juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat yang rusak maka akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak tadi itu menjadi bagian daripada masyarakat itu seperti apa. Kalau masyarakat kita ya rusak, terus kemudian kita berharap banyak dengan sekolah memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak, sepertinya kita tidak terlalu bisa berharap besar tentang itu. Ya, memang karena pendidikan di masyarakat tuh pendidikan yang sebenarnya dia terinternalisasi tidak secara bukan dengan semacam dengan nilai-nilai, dengan nilai-nilai yang sifatnya numerasi gitu ya. Jadi kalau kayak kita di sekolah kan mungkin nilai apa gitu kan. Di sini kan diceritakan agak ditegaskan ya cerita tentang Buya Hamka, sedikit strength tentang masalah dia tidak mau mengambil pendidikan formal. Ya. Dalam hal ini kan bagaikan ada protes. Kalau pendapat saya dari bacanya ya, agak ada protes antara mendidik dengan mengajar. Ya. Mendapat pendidikan dan mendapatkan pengajaran. Ya, mendapatkan gelar dan mendapatkan ilmu. Itu ada ruang protes di sini dihadirkan oleh Ahmad Wadi. Kalau saya lihat sih yang agak dipertajam dari kehidupannya Buya Hamka di dalam novel ini diceritakan, dan agak dipertajam, agak ditegesin di situ bahwa pendidikan formal itu agak geser, bukan mendidik, akhirnya menjadi mengajar dan
menjadi hanya gelar gitu, hanya Ya. sekedar gelar dan mungkin sertifikat atau apapun lah, Ya. ya kan? Dia melihat sebuah pendidikan tuh betul-betul mendapatkan apa namanya, satu substansi, apa ya, nilai-nilai. Jadi menurut dia pendidikan itu tidak penting kalau hanya sekedar ijazah saja gitu. Pendidikan tuh harus bisa menciptakan seorang yang punya kemampuan yang tinggi ya, ilmu yang bagus gitu kan, dan yang itu kemudian bermuara pada bagaimana dia bisa bermanfaat pada orang atau masyarakat Iya, benar lain gitu, seperti itu. Dan berarti jangan-jangan ya, Mas Habib ini jangan-jangan baru tahu bahwa Hamka itu nama pena. Oh iya, betul. Dari Hamka nama pena. Nama pena. Jangan-jangan baru tahu dari Ya, sini. baru tahu dari sini. Selama ini taunya Buya Hamka Buya gitu. Hamka, ya. Dan menganggap Hamka itu nama. Jadi pemirsa kalau belum tahu boleh baca-baca juga tentang masalah Buya Hamka. Hamka itu adalah nama pena. Nama penanya pun nama pena dari menulis, awalnya bukan nulis tentang masalah agama, tapi beneran jadi jurnalistik. Dia waktu menulis pertama di koran apa ya, saya lupa, itu di Delhi di Sumatera Utara ya kan, di sini diceritakan nama penanya yang merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik, kayaknya saya lupa, Karim Amrullah. Itu untuk sekedar informasi. Nah, balik ke novel Om. Antara, kan ini kan sebuah novel biografi ya. Ini betul. Kalau boleh jujur, ini novel biografi pertama yang saya baca. Ya. Saya lebih ada beberapa itu biografi atau autobiografi yang saya baca. Tapi novel biografi baru sekali ini saya baca ini. Nah, kalau menurut Mas Habib, apakah pertama Mas Habib ada baca-baca biografi juga nggak, tulis-tulisan biografi seperti itu? Pernah sih. Saya baca novel biografi baru pertama ini juga. Oh, novel biografi. Tapi kalau biografi secara utuh, biografi ada sih tokoh-tokoh politik kayak dulu presiden gitu, baca. Tapi kalau yang disajikan dalam bentuk novel baru pertama ini saya. Nah, kalau menurut Mas Habib, kalau kita mau ngenalin tokoh, apa namanya itu, saya tadi mau membandingkan apakah pernah baca biografi Buya Hamka, kayaknya enggak. Baru baca ini ya, baru baca tentang Buya Hamka baru baca ini. Nah, kalau menurut Mas Habib, novel biografi seperti ini lebih ngena nggak kalau memperkenalkan sosok tokoh seseorang gitu? Apa biografinya benar-benar biografi yang dihadirkan untuk dicari? Tergantung targetnya sih. Kalau biografi seorang penulis, novelis atau sastrawan mungkin cocok sekali disuguhkan dengan bentuk novel ya. Tapi kalau tokoh-tokoh tertentu yang mungkin lebih ke politik dan lain sebagainya, untuk di ini saya kurang tahu peminatnya apakah mungkin ada dari pembaca novel gitu kan. Kalau ini kan kita jelas para pencinta novel atau yang sifatnya karya-karya fiksi itu kan, yang sudah mungkin mengenal dengan sosok Buya Hamka ini ya. Terus kemudian kalau belum ada novelnya, terus kemudian ada novelnya yang menceritakan tentang beliau, tentu pas banget gitu loh. Yeah. Pas orangnya gitu. Jadi menurut saya sih kalau untuk menceritakan sosok Buya Hamka sendiri dengan novel cocok, karena beliau sendiri seorang penulis, seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang tokoh ulama. Saya rasa cocok sekali. Tapi kalau dengan politik dan lain sebagainya, saya rasa tergantung dari siapa sih yang dibidik orang yang membacanya, seperti itu. Nggak kena ya kalau tokoh politik kita biografinya di novel kayak gitu, rasanya nggak kena. Nggak, kurang kena. Nggak seru ya. Kurang seru. Kalau ini seru. Satu lagi bro, yang itu yang berkesan sekali bagi saya itu soal pendidikan yang ditanamkan oleh Haji Rasul ya. Haji Rasul itu jadi seorang ayah yang tadi saya bilang punya pengharapan yang besar sekali kepada anaknya ya. Itu meskipun anaknya dia agak membelot dan lain sebagainya, dia kekeh dengan prinsip yang dia punya, yang kemudian dia tanamkan betul kepada anaknya. Anaknya nggak mau belajar agama,
dia tetap pengen anaknya belajar agama. Artinya kita tidak bisa dalam zaman yang seperti ini melepas anak itu, ya udahlah terserah kamu sukanya apa, saya ini. Enggak seperti itu yang sepenuhnya betul gitu. Enggak mutlak seperti Enggak itu mutlak ya. sepenuhnya Dalam itu. memberi bekal Iya. terutama waktu masih usia dini Iya. itu enggak bisa mutlak, dia masih Iya. anak-anak. Betul. Ini hidup dia. Iya. Enggak bisa ya. Dia mungkin punya kesukaan tertentu pada bidang-bidang tertentu ya. Tapi orang tua juga dia punya satu hal yang mungkin yang bagi orang-orang yang cukup berpendidikan ya, seperti Haji Rasul ini, dia punya prinsip yang cukup kuat dan pasti punya ilmu tentang pendidikan juga yang cukup baik juga kan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, mubalik, Sehingga rasanya. balik kan ya. Dan pendidikan dari orang tuanya juga kan bagus juga gitu. Maka dia ingin menerapkan pada anaknya gitu. Nah, kita bayangkan saja seandainya Haji Rasul saat itu mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh si Malik kecil misalnya. Si Malik kecil mungkin tidak akan menjadi seorang sorry, kita lanjut lagi. Tadi ada masalah teknis sedikit. Tadi sampai tentang masalah bagaimana Haji Rasul menjejalkan bekal kepada Malik kecil ya. Mungkin kita lanjut aja, nggak bahas itu lagi. Walaupun nggak tahu tadi kita putusnya di mana. Nah, tentang masalah kembali ke novel ini, dari tentang kisah hidup Buya Hamka yang diceritakan dalam novel ini, mana bagian favorit Mas Habib? Tentang kisah Buya Hamkanya dulu. Kisah Buya Hamka yang menurut saya menarik sekali ya. Pertama dari sisi pendidikan ya. Kalau saya lihat dari sisi pendidikan selalu menarik menurut Atau saya. ada mau buka juga nggak apa-apa. Kalau ada bagian yang mau. Iya. Bagian yang pertama itu yang saat emang dia sering berkumpul di di acara-acara adat. Itu yang menurut saya itu berpengaruh sekali bagi diri seorang Hamka ini gitu. Satu itu. Yang kedua dia kemudian ke Mekah. Meskipun cuma sebentar sekali, tapi di sana ketemu dengan Haji Agus Salim. Itu yang menjadi titik balik bagaimana seorang Hamka ini melihat Indonesia ya, melihat Indonesia ini sebagai satu medan juang dan sekaligus medan untuk dia mencari banyak ilmu pengetahuan secara otodidak itu. Sehingga dia memutuskan ya sudahlah, tidak perlu belajar di Mekah. Dia mengikuti saran yang disampaikan oleh Haji Agus Salim. Dia cukup kembali ke pulang ke Indonesia dan kemudian dia merantau ke tanah Jawa ya, merantau ke tanah Jawa. Itu yang kemudian menjadikan dia banyak hal yang dia pelajari tentang politik, tentang dan sebagainya, banyak hal. Sampai tentang berdakwah sekalipun itu dia pelajari bukan di luar, dia pelajari dalam. Ya ketika di tanah Jawa ini. Seperti itu. Dan akhirnya menjadikan dia seorang yang tadi itu. Akhirnya setelah dia dapat guru lain, dia baru sadar guru yang belum selesai dia belajar itu orang tuanya. Ya, orang tuanya. Balik lagi dia minta belajar ke Haji Soleh. Ya kan awalnya dia rebellion, gak mau. Akhirnya ketemu dunia luar, ketemu guru, ada yang lupa. Ada yang belum tamat di kajiannya. Akhirnya balik lagi ke orang tuanya untuk belajar. Itu luar biasa sekali. Luar biasa saya. Jadi itu part-part yang menurut saya itu sangat mempengaruhi sekali. Adapun bagian belakang sini kan sudah mulai Buya Hamka itu menemui banyak masalah tentang setelah dia menjadi tokoh ya. Menurut saya itu mungkin banyak tokoh di di Indonesia ini yang mungkin mengalami hal yang sama gitu. Tapi menurut saya yang paling berkesan itu adalah bagaimana cerita kecil si Buya Hamka ini ditempa dan bagaimana pendidikan yang dia tempuh, pengalaman-pengalaman yang dia dapat sehingga menjadi seorang ulama karismatik seperti Buya Hamka yang kita lihat seperti sekarang ini di novel-novelnya dan biografi beliau dan mungkin yang namanya nggak pernah mati. Ya, walaupun kita nggak kenal, kita nggak tahu, tapi siapa yang tidak tahu Buya Hamka? Ya. Walaupun mungkin anak-anak zaman sekarang ngomong, tahu nggak Buya Hamka? Tahu. Siapa dia? Mungkin dia nggak bisa jawab, tapi dia tahu nama tersebut. Luar biasa memang.
Kalau tentang ininya, tentang part novelnya atau cara eh, plotnya, alurnya, cara pengambilan, cara berceritanya, narasinya, deskripsinya dari Ahmad Fuadi dalam novel ini, bagian mana yang paling paling menarik menurut? Paling menarik sih saya masih di bagian awal-awal sih. Oh, Bagian awal-awal tuh. Bagaimana masih menceritakan apa namanya itu latar tempatnya, ya kan? Iya. Bagaimana menggambarkan suasana di Tanah Minang di apa? Jadi berasa tahu banget Minang kayak jadi, mana ya? berada di apa danau apa Meninjau. meninjau danau Pinggiran meninjau meninjau. itu kemudian dideskripsikan di situ bagai apa gitu kan kubangan atau apa gitu pokoknya Lupa, menceritakannya iya, itu iya. jadi betul-betul ini gitu apa namanya dengan narasi-narasi yang Melayu-Melayu Minangkabaunya itu tuh terasa sekali di situ. Di awal-awal tuh sangat sangat dicoba menggambarkan kepada pemirsa atau kepada pembaca itu bagaimana latar tempat itu dulu gitu kan. Bagaimana situasi budaya sekitar dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada pembaca ini bagaimana sih jadi tidak langsung menceritakan bagaimana si seorang Hamka ini tanpa kita mengetahui latar belakangnya dulu, latar belakang budayanya dulu, latar belakang tempatnya dulu. Jadi kita betul-betul diarahkan tuh bertahap, tahap demi tahap dengan terlebih dahulu tadi itu mengetahui latar belakang, latar tempatnya yang ada saat itu gitu. Iya, 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 iya. Itu sih Ini menurut kan saya. alurnya apa ya nama alurnya? Alur mundur, maju mundur. Dia kan dikisahkan Ya, awal maju kan mundur. awalnya Yang di awal maju mundur ya. dia di dalam lagi sedang dalam penjara, scene-nya dalam penjara, kemudian set langsung beralih ke pada saat dia sendiri belum lahir. Ya. Dia sendiri belum lahir ya kan. Apa namanya itu? Gue tergoda beli ini salah satunya gara-gara saat di bab satunya itu, chapter satunya saat di penjaranya itu. Itu pertama menggoda banget bagaimana dia kayak sedang memberi pesan kepada anaknya dengan sembunyi terjajah dalam penjara. Nah itu kalau gue sih scene favorit scene awal. Kemudian apa namanya itu pembawaan yang menyenangkan di sini adalah apa mencoba tadi mengenalkan kebetulan saya ada darah padangnya dikit. Jadi agak sedikit menonjolkan tentang masalah Buya Hamka tuh orang Padang loh, kayak gitu. itu berasa banget di sini dan saya suka part itu apalagi yang tadi ya kalau kisah hidupnya yang paling suka adalah ini banyak kisah hidup Buya Hamka ini banyak membuktikan pepatah pepatih mungkin ya banyak membuktikan apa namanya sih bahwa buah tidak jatuh jauh dari batangnya, dari pohonnya. Itu apa namanya? Ya, pepatah. Pepatah ya? Pepatah. Itu kan terbukti apa tuh di jalannya hidup Hamka ini walaupun dia lebih condong kepada budayawan, tidak mau seperti ayahnya, tidak mau seperti ini, tidak mau seperti itu. Kembali lagi. Terpengaruh juga gitu kan bahkan jadi ketua MUI pertama. Ya. Iya kan lebih besar mungkin daripada ayahnya yang jadi tokoh masyarakat di lingkungannya saja. Ini ketua MUI pertama nasional, dia tokoh ulama nasional dia. Nggak jauh. Biasa. Dan itu tentang masalah yang hilang mempunyai sesuatu itu berasanya saat hilang. Ini kan banyak titik-titik yang seperti itu dikeluarkan. Orang tuanya meninggal, saat dia ke Arab dia rindu Indonesia. Saat ibunya berpisah, dia kangen ibunya, neneknya, petua-petua bapaknya yang diingat di saat dia remaja, dia akhirnya yang tadi dia kembali udah dewasa mau mencari ilmu agama, balik dari Arab, dia cari guru baru. Saat sudah banyak guru, dia baru ingat ada yang belum tamat. Jadi padahal dia punya itu yaitu ayahnya sendiri ya kan akhirnya balik lagi ke ayahnya itu kan ngomongin pepatah bahwa ya sesuatu yang kita punya itu akan berasa saat hilang kalau nggak hilang ya kita nggak akan berasa bahwa kita punya. Nah itu tuh berasa banyak banget saya ngerasa di kehidupan Buya Hamka tuh menggambarkan banyak
pepatah dan membenarkan pepatah. Di saat peperangan ngomongin masalah kalah jadi abu, menang jadi arang, itu berasa banget bahwa mau gimana pun kalau ngambil jalur kekerasan, hanya kekerasan itu ya ini. Dan apa namanya itu apa ya, saya lupa pepatah yang mengungkapkan bahwa orang tuh akan dekat sendirinya kalau kita itu mempunyai sesuatu yang baik gitu, yang ya saat dia ditinggalkan, dia omong sebagai pengkhianat, dia omong sebagai kaki tangan Jepang ya kan, dan itu dia menjadi tokoh, bisa menjadi tokoh kembali. Wah, itu menggambarkan banget banyak pepatah, terutama tentang masa bagaimana struggle-nya Buya Hamka yang sampai dibilang pengkhianat, tetap dia terus untuk bangsanya mau jalan terus kayak gitu. Itu luar biasa. Kalau saya sih situ. Ini teman-teman coba baca. Ini kisah hidup seseorang yang mungkin nama penanya teman-teman sudah pernah dengar, tapi bagaimana orangnya mungkin belum pernah dengar. Dan diceritakan secara enak, ringan menurut saya. Mungkin itu aja ya, Mas Habib ya. Siap. Ha-ha. Siap, makasih banyak nih, Makasih. Mas Bro. Nah, kapan-kapan kita ngobrolin lagi. Kita mau Siap. ngobrolin, atau teman-teman ada yang mau komen di bawah, kita ngobrolin novel apa lagi, kita baca bareng lagi, itu kita komenin lagi. Oke. Nah, itu menarik juga. Silakan tinggalin di komen, atau apa ya kira-kira. Kalau saya lagi baca Terelie. Mau baca nggak? Boleh. Mungkin setelah Ramadan. Setelah Ramadan, iya. Sekarang kita baca Quran dulu. Iya. Sekarang kita mentadaburi Quran dulu. Itu aku juga tuh dari dulu ya, dari kecil Al-Quran itu saya suka baca terjemahannya yang dikisah dan sejarah. Mau nggak kita ngambil kapan-kapan sedikit sepenggal cukup baca Al-Quran terjemah yang standar yang beredar di masyarakat lah. Atau mau ke tafsirnya, saya nggak terlalu paham soalnya, butuh bimbingan Mas Habib nih. Kalau baca gitu nggak berani. Jangan yang nyenggol agama, berat. Tapi jangan ambil yang fikih-fikihnya, kita bercerita tentang kisah-kisah aja. Kisah-kisah pun jangan ambil kisah-kisah Nabi. Kalau kisah Nabi kepleset ngomong, kita ada yang marah nanti, ya kan? Jangan, gak enak. Kisah-kisah sebuah kaum, nah itu kan keren. Oke, siap. Oke, itu saja sahabat-sahabat sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat, salam berbahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.